Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita masuk pada materi yang ketiga di bab yang pertama ini, yakni tentang tujuan daripada character building with Asmaul Husna. Nah, sahabat sekalian, adapun tujuan daripada character building with Asmaul Husna ini, yakni kalau kita melihat dari character building merupakan sebuah kebiasaan baik yang terulang-ulang. Nah, begitupun para ahli menyampaikan karakter itu sebuah kebiasaan, habit yang terus berulang-ulang sehingga menjadi sebuah karakter yang baik kalau itu baik. Nah, oleh karena itu karakter yang baik yang sering diulang-ulang yakni dengan Asmaul Husna. Maksudnya apa? Jadi memasukkan karakter-karakter baik tersebut dengan menyisipkan ataupun menjadikan Asmaul Husna sebagai role model untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, yang pertama, sahabat sekalian, kita akan mengetahui terlebih dahulu. Tadi di awal kita sudah tahu tentang mindset, tentang pola pikir, ya, yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, ketika kita sudah yakin, ya, terkhusus keyakinan kita yakni kepada Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keyakinan positif terkhusus dalam Asmaul Husna. Nah, sehingga nanti ketika kita menghadapi sebuah ujian di masa depan ataupun yang akan datang, kita akan lebih mudah menghadapinya. Dengan cara apa? Nah, contoh seperti ini, sahabat sekalian. Kita akan menerapkan yang namanya Asmaul Husna untuk masuk ke kepribadian kita. Ketika ada hal yang hadir dalam diri kita, masalah yang ada dalam hadir diri kita, pembiasaannya yakni selalu respon dengan hal-hal yang positif, teman-teman sekalian. Terkhusus positif dengan Asmaul Husna. Contohnya seperti apa? Jadi ketika kita misalkan diuji nih dalam kehidupan ini lewat sesuatu hal yang tidak menyenangkan, maka kita bersabar. Nah, ketika kita saat ini diberikan sebuah hal kegagalan, ya, keputusasaan, maka kita pun tidak boleh berputus asa. Namun kita harus yakin Allah ya Rahman, Allah ya Rahimnya akan memberikan pertolongannya kepada kita. Lalu kita saat ini lagi seret nih rezeki kita. Nah, kita harus memiliki sebuah pola keyakinan dan mindset bahwa Allah akan memberikan rizki kepada siapapun manusia yang bertakwa. Ya, dalilnya pun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi ketika sahabat sekalian merasakan aduh lagi sulit rezekinya, nah keyakinan dulu harus ditanamkan. Insya Allah akan memberikan rezeki kepada saya. Insya Allah akan memudahkan. Insya Allah pasti Allah akan menolong saya. Nah, keyakinan dan mindset inilah yang harus ditanamkan. Nah, sehingga nanti ketika contoh tadi rezeki, ketika hadir kesulitan, langsung diterapkan. Teman-teman sekalian, dengan cara apa? Menerapkan, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mugni, ya Allah, Engkaulah yang memberikan rezeki, ya Allah. Saya yakin, dengan seyakin-yakinnya Engkau akan melapangkan rezeki saya. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya Engkau akan mengabulkan doa-doa saya, Engkau akan meluaskan rezeki saya dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diyakini dan diterapkan. Nah, begitupun teman-teman sekalian, ketika hadir pula ujian yang datang kepada kita, seburuk apapun, misalkan dengan orang tua, pastinya kita harus tetap merespon dengan kebaikan. Ya. Lalu misalkan dengan pasangan hidup, suami ataupun istri, ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan hati, senyum dulu. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan, ya syakur. Nah, terima dulu, baru kita berpikir bagaimana ini cara menyelesaikannya. Minta lagi kepada Allah sesuai dengan hajatnya. Makanya kenapa di pertemuan yang pertama nanti ataupun yang sebelumnya kita kan sudah dilatih bagaimana cara menghafal Asmaul Husna. Nah, ketika sudah masuk e-course ini silakan nanti dipilih-pilih saja sesuai dengan kebutuhan ataupun hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, terus nanti akan dibahas juga di
bab selanjutnya tentang hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya di sini tujuannya yakni untuk menerapkan Asmaul Husna ini terhadap respon yang mungkin kita alami, baik itu yang baik ataupun yang buruk, tapi tetap kita respon dengan hal yang positif. Karena ketika kita merespon sesuatu hal yang buruk dengan positif, yang akan terjadi dalam kehidupan kita pun positif. Apalagi kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nama-nama yang indah, kita berzikir berharap kepada Allah, bukan berharap kepada makhluk. Karena kalau kita sudah mulai berharap kepada makhluk, biasanya akan kecewa, sahabat sekalian, betul? Namun ketika kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan seyakin-yakinnya selalu hadir kebahagiaan, ketenangan, kemudahan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, makanya tujuan dari Ka'bah ini, karakter building with Asmaul Husna ini, bagaimana caranya merespon apapun yang ada dalam kehidupan kita ini, baik buruk maupun baik dan buruk, tetap kita respon dengan hal yang positif, terusus dengan Asmaul Husna, dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus contoh lagi, saya berikan satu lagi, misalkan saat ini dalam keadaan kesulitan jodoh, ya Allah gimana ini ya Allah, kok belum nikah juga, udah kepala 3, misalkan seperti itu. Jangan khawatir, kita perlu keyakinan terlebih dahulu, tanamkan keyakinan baik di pikiran dan keyakinan kita. Dan ingat, ada Asmaul Husna, ya Allah ya Wajid, kalau yang maha mempertemukan, ya Rabb, pertemukanlah dengan yang terbaik. Setelah itu nanti tinggal pakai rumus-rumusnya ya, yang bisa kita lakukan nanti di bab selanjutnya, sehingga itu akan kembali kepada Allah. Diberikan nikmat, dikembalikan kepada Allah. Diberikan ujian, dikembalikan kepada Allah. Nah, sehingga akan menimbulkan kemudahan-kemudahan insya Allah yang bisa kita rasakan untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, itu sahabat sekalian, jadi 3 hal tadi yang bisa menjadikan salah satu tujuan-tujuan daripada karakter building with Asmaul Husna. Tadi minimal kita mengenal terlebih dahulu nama-nama Allah, lalu sudah kita tahu, kita yakini, dan yang ketiga kita terapkan dengan merespon hal yang terjadi dalam kehidupan kita dengan tetap selalu yang positif dan dibawa Asmaul Husnanya, sehingga ini bisa menjadi kepribadian kita selaku muslim yang baik insya Allah. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.